Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Jasmine Daradinati dengan NIM 0324005. Aku dari Prodi S1 Gizi Stikes Bogor Husada. Jadi selamat datang di kelas fisiologi kita hari ini. Hari ini kita akan menjelajahi tentang sistem yang bekerja diam-diam tapi luar biasa pentingnya. Apa sih itu? Itu tuh sistem pencernaan manusia. Jadi coba dibayangin sama kalian semua, tubuh kita itu seperti pabrik yang canggih. Nah, sistem pencernaan itu adalah jalur produksi utamanya. Jadi semua bahan baku berupa makanan diolah, diserap, dan juga dimanfaatkan menjadi energi, pertumbuhan, dan kesehatan kita. Jadi, yuk kita mulai gambaran besar. Pencernaan itu apa sih? Sistem pencernaan itu adalah jaringan organ kompleks dari mulut hingga anus. Jadi, ia memindahkan zat gizi, air, dan elektrolit dari makanan ke tubuh, lalu membuang sisanya yang tak dibutuhkan. Jadi di sini tuh ada 5 tahap utama. Yang pertama itu ingesti. Ingesti itu memasukkan makanan. Terus pencernaan, penyerapan, distribusi, dan juga pemanfaatan zat gizi. Nah, jadi sistem organ pencernaan ini dibagi menjadi 2. Ada sistem organ utama dan juga sistem organ aksesoris. Yang utama itu dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, serta anus. Nah, kalau organ aksesorisnya itu ada gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, pankreas, dan juga kantung. Selanjutnya itu ada dinding saluran pencernaan. Kalian tahu gak sih, dinding saluran pencernaan itu bukan cuma tabung biasa. Nah, dia itu punya 4 lapisan penting yang bekerja sama seperti tim produksi makanan yang super efisien. Nah, lapisan pertama yang paling dalam itu ada mukosa. Mukosa ini merupakan lapisan yang langsung bersentuhan dengan makanan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghasilkan enzim, menyerap zat gizi, dan melindungi saluran cerna. Nah, mukosa ini terdiri dari 3 bagian kecil. Yang pertama ada epitel. Epitel ini menghasilkan lendir dan enzim. Selanjutnya ada lamina propria. Nah, ini tuh merupakan jaringan yang menyimpan sel imun. Selanjutnya ada muscularis mucosa, otot tipis yang membentuk limpatan. Lapisan yang kedua itu ada submukosa. Submukosa ini merupakan lapisan seperti jaringan penopang yang berisikan pembuluh darah, pembuluh limfa, dan saraf submukosa yang membantu sekresi lokal. Selanjutnya yang ketiga itu ada muscularis externa. Muscularis externa ini merupakan lapisan otot utama yang bergerak. Otot melingkar dan memanjang untuk menciptakan gerakan peristaltik dan pencampuran makanan. Nah, di antara ototnya itu ada plexus mesentericus. Itu tuh semacam otak kecil yang mengatur gerakan otomatisnya. Selanjutnya ada serosa. Serosa ini merupakan lapisan paling luar yang menghasilkan pelumas alami agar organ bisa bergerak tanpa adanya gesekan. Terhubung dengan mesenterium untuk menjaga posisi organ tetap stabil tapi tetap fleksibel. Jadi 4 lapisan ini bekerja terus-menerus setiap hari untuk memastikan makanan bisa bergerak, dicerna, dan diserap dengan efisien. Ya, ada regulasi sistem pencernaan. Nah, coba sama kalian bayangkan sistem pencernaan itu seperti jalur produksi makanan otomatis. Tapi siapa sih yang mengatur semua gerakan, waktu pelepasan enzim, dan kapan harus menyerap zat gizi tersebut? Nah, tubuh kita itu punya 4 sistem pengatur utama yang bergerak layaknya pusat kendali yang pintar. Yang pertama itu ada sel otot polos. Sel otot polos ini merupakan
otot khusus yang bekerja tanpa kita sadari. Nah, di dalam sel otot polos ini ada namanya sel sajal. Sejal, yaitu semacam pemicu irama alami yang menghasilkan gelombang lambat seperti jantung, tapi ini untuk di usus ya. Nah, kalau gelombang ini mencapai ambang batas, maka otot saluran cerna akan berkontraksi ritmis. Inilah yang mendorong makanan maju. Nah, selanjutnya ada sistem enterik. Nah, sistem ini terdiri dari plexus submucosa dan mesentericus. Nah, sistem saraf enterik ini dikenal sebagai otak kedua. Sistem saraf enterik bisa bekerja secara mandiri. Ia mengatur gerakan usus, pelepasan enzim, dan aliran darah lokal. Semua ini terjadi tanpa harus menunggu instruksi dari otak utama. Selanjutnya yang ketiga itu ada saraf ekstrinsik. Nah, kalau tadi sistem enterik itu bekerja secara lokal. Nah, kalau saraf ekstrinsik ini merupakan kontrol pusat dari sistem saraf otonom. Nah, kan sistem saraf otonom itu ada simpatis dan parasimpatis. Kalau yang sistem simpatis ini seperti rem yang akan menghambat pencernaan saat tubuh sedang stres. Kalau sistem saraf parasimpatis ini seperti vagus nerve, itu dia gas yang akan merangsang pergerakan dan sekresi saat makan. Selanjutnya ada hormon pencernaan. Hormon pencernaan seperti gastrin. Gastrin ini akan merangsang produksi lambung. Sekretin yang akan memicu cairan basa dari pankreas. Dan hormon kolesistokinin atau CCK yang akan mengaktifkan pelepasan empedu dan enzim. Nah, hormon-hormon ini dilepaskan oleh sel-sel khusus di saluran cerna. Mereka bekerja seperti pengantar pesan yang akan memastikan semua proses itu berjalan tepat waktu. Jadi, intinya tubuh kita tuh udah tahu kapan harus bergerak, mencerna, dan menyerap. Semua ini diatur secara otomatis dan juga terkoordinasi. Oke, setelah kita mengetahui regulasi sistem pencernaan, di sini kita akan mengenal organ-organ yang akan membantu dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut. Mulut ini merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan. Di sini juga terjadi proses ingesti, yaitu saat makanan masuk, dikunyah, dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Air liur ini mengandung enzim amilase yang akan memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Selain itu, air liur ini juga mempunyai banyak fungsi. Salah satunya itu membantu berbicara, melindungi gigi, dan memudahkan proses untuk menelan. Produksi air liur ini dikendalikan oleh pusat ludah di medula otak melalui saraf otonom. Meskipun proses pencernaan sudah dimulai di sini, tapi di sini tidak ada penyerapan zat gizinya ya. Ada yang namanya esofagus. Esofagus ini merupakan tempat di mana makanan yang sudah dikunyah dan dibentuk menjadi bolus akan masuk ke faring dan esofagus melalui proses menelan. Nah, menelan ini kelihatannya kayak gampang aja ya, tapi sebenarnya enggak ya teman-teman. Menelan ini merupakan refleks kompleks yang dimulai secara sadar lalu dilanjutkan secara otomatis. Nah, proses ini juga melibatkan 25 pasang otot yang dikendalikan oleh medula oblongata. Kalau kalian pikir menelan itu kayak cuma segampang itu, ternyata enggak. Proses menelan ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu tahap oropharyngeal dan yang kedua tahap esophageal. Nah, kalau tahap oropharyngeal ini terjadi sekitar 1 detik, yaitu saat lidah mendorong bolus ke belakang, uvula akan menutup nasofaring, laring akan naik, dan epiglottis menutup jalan napas. Nah, di sini
Napas dihentikan sementara agar bolus masuk ke esofagus, bukan ke saluran napas. Selanjutnya, tahap esofageal itu saat peristaltik primer mendorong bolus turun ke lambung dalam waktu 5-9 detik. Kalau bolus tersangkut, akan terjadi peristaltik sekunder secara otomatis. Nah, esofagus sendiri adalah tabung otot yang menghubungkan faring dengan lambung. Ia melewati rongga toraks dan juga diafragma, serta dijaga oleh dua sphincter penting, adalah sphincter pharyngesofageal yang berada di atas. Ini untuk mencegah udara masuk saat tidak menelan. Selanjutnya, sphincter gastroesofageal yang berada di bawah, berfungsi untuk mencegah isi lambung naik kembali ke atas. Nah, kalau sphincter bawah lemah, bisa terjadi reflux asam atau heartburn. Sebagai bentuk perlindungan, dinding esofagus ini akan menghasilkan lendir mukosa yang berfungsi untuk melumasi makanan dan melindungi dinding esofagus dari gesekan maupun paparan asap. Nah, kan tadi waktu transit makanan dari faring sampai ke lambung itu kan cepet banget ya, cuman 6-10 detik. Selanjutnya, setelah bolus melewati esofagus, bolus tersebut akan masuk ke organ selanjutnya, yaitu lambung. Di sini tempat utama proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Di sini, lambung menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama itu menyimpan makanan sementara agar usus tidak langsung kewalahan untuk menerima itu. Yang kedua, mensekresikan berbagai zat seperti enzim dan lambung. Yang ketiga, mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bubur halus yang bernama kimus. Di lambung juga akan ada yang namanya proses sekresi. Jadi, dinding lambung ini memiliki sel-sel khusus yang akan menghasilkan HCl atau asam lambung dari sel parietal. Ini akan membunuh mikroba dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, pepsinogen dari sel Schiff menjadi pepsin untuk memecah protein. Mukus atau lendir dari sel mukosa akan melindungi dinding lambung dari asam agar tidak adanya luka. Nah, faktor intrinsik dari sel parietal penting untuk menyerap vitamin B12 di usus halus. Jadi, sekresi ini dikendalikan oleh saraf vagus, hormon gastrin, dan sinyal saat makanan masuk lambung. Selain mensekresikan, lambung juga aktif secara mekanik. Di sini, ia bisa mengembang tanpa tekanan tinggi lewat proses relaksasi reseptif. Bagian bawah lambung, yaitu antrum, akan menghancurkan makanan lewat gerakan retropolusi. Ini semacam adukan kuat yang menghantam makanan ke dinding lambung agar makin halus. Setelah menjadi kimus, makanan akan dikirim sedikit demi sedikit ke duodenum. Tapi proses ini sangat terkontrol. Jika di duodenum terdeteksi lemak, asam, atau isi yang terlalu pekat, maka pengosongan lambung akan diperlambat supaya usus punya waktu untuk memprosesnya. Selanjutnya, setelah makanan diproses di lambung, kini giliran 3 organ penting di balik layar yang akan ikut berperan. Apa tadi? Iya betul, pankreas, hati, dan juga kantong empedu. Kita bahas satu-satu dulu ya. Di pankreas ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu eksokrin dan endokrin. Tapi dalam pencernaan, kita ini akan berfokus pada fungsi eksokrin, yaitu produksi enzim pencernaan dan cairan basa. Pankreas akan menghasilkan 3 enzim utama, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Amilase yang memecah peptid menjadi gula. Tripsin yang akan memecah protein menjadi asam amino. Dan lipase yang akan memecah lemak menjadi asam lembang dan gliserol.
Enzim-enzim ini dilepaskan ke duodenum dan bekerja maksimal di sana. Organ yang kedua adalah hati. Hati adalah pabrik biokimia terbesar di dalam tubuh. Dalam sistem pencernaan, perannya itu memproduksi zat yang membantu mengemulsi lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Selanjutnya, fungsinya itu membentuk misel, yaitu struktur kecil yang membantu penyerapan asam lemak dan vitamin larut lemak. Fungsi yang ketiga itu mendetoksifikasi racun seperti alkohol dan obat-obatan. Dan yang terakhir itu menghasilkan bilirubin. Dari hasil pemecahan sel darah merah yang akan dikeluarkan melalui empedu dan memberi warna pada feses dan juga urin. Organ yang ketiga itu ada kantung empedu. Empedu yang diproduksi hati tidak langsung digunakan. Ia akan disimpan dan dipekatkan di kantung empedu. Saat makanan berlemak masuk ke duodenum, hormon CCK atau kolesistokinin akan dilepaskan. Hormon ini memanggil kantung empedu untuk berkontraksi dan mengalirkan empedu ke usus halus. Tanpa empedu, lemak akan sulit dicerna dengan baik. Jadi, meskipun tidak terletak di jalur utama makanan, pankreas, hati, dan juga kantung empedu adalah pemain penting dalam keberhasilan proses pencernaan, khususnya untuk lemak, protein, serta karbohidrat. Setelah melalui proses penghancuran serta pencampuran di lambung, thymus masuk ke usus halus. Itu merupakan tempat utama penyerapan zat gizi. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, serta ileum. Di duodenum, tempat pencernaan paling aktif, tempat enzim, pankreas, serta empedu bekerja. Di jejunum dan ileum ini akan fokus pada penyerapan zat gizi secara intensif. Supaya penyerapan maksimal, usus halus punya desain yang sangat luar biasa. Permukaannya dipenuhi oleh lipatan, fili, dan mikrofili yang secara total bisa memperluas area penyerapan hingga 600 kali lipat dibanding permukaan biasa. Di fili, zat gizi diserap sesuai jenisnya. Glukosa dan asam amino masuk ke pembuluh darah kapiler, sementara lemak masuk ke saluran getah bening yang disebut lakteal. Nah, ada juga nih mekanisme yang bekerja saat usus dalam kondisi kosong, yaitu MMC atau Migrating Motor Complex. MMC adalah gerakan pembersih otomatis yang aktif saat kita puasa, berfungsi menyapu sisa makanan atau bakteri ke arah usus besar. Jadi singkatnya, usus halus ini bukan cuma jalur lewat, tapi adalah pusat utama penyerapan zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Setelah zat gizi diserap di usus halus, sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke usus besar. Nah, tugas utama usus besar ini adalah menyerap air dan elektrolit, sehingga makanan berubah dari cairan menjadi feses yang padat. Di sini ada 2 jenis gerakan penting, yaitu haustral dan gerakan massa. Gerakan haustral merupakan kontraksi lokal yang terjadi perlahan-lahan dan bertugas menyampur isi usus agar proses penyerapan air berlangsung optimal. Kalau gerakan massa itu merupakan kontraksi yang kuat yang terjadi beberapa kali sehari untuk mendorong feses menuju rektum. Nah, ketika feses sampai di rektum, dindingnya akan merenggang dan ini akan mengaktifkan refleks defekasi. Tapi proses buang air besar tidak terjadi begitu saja karena ini dikendalikan oleh 2 otot sphincter. 2 otot sphincter ini adalah sphincter internal yang bekerja otomatis, sedangkan sphincter eksternal dikendalikan secara sadar oleh otak. Artinya, tubuh kita tahu kapan waktunya dikeluarkan, tapi kamulah yang memutuskan kapan dan di mana. Jadi, usus besar adalah stasiun terakhir yang memastikan feses terbentuk, disimpan, dan dikeluarkan dengan cara yang sangat. Selanjutnya, rektum dan anus.
Rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses. Anus adalah pintu keluarnya. Otot sphincter dan saraf mengatur timing buang air besar sekaligus menjaga agar tidak terjadi kecelakaan. Oke semuanya, setelah kita bahas organ-organ pencernaan beserta fungsinya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu proses panjang yang terjadi dari suapan pertama makanan hingga akhirnya keluar menjadi feses. Yuk kita ikuti langkah-langkah mekanisme secara lengkapnya. Yang pertama itu, pencernaan dimulai saat makanan dikunyah oleh gigi dalam proses mastikasi. Di sini air liur yang mengandung enzim amilase keluar untuk memecah karbohidrat. Makanan lalu dibentuk menjadi bolus yang merupakan gumpalan lunak yang siap ditelan dan masuk ke esofagus. Lalu didorong ke lambung melalui gerakan peristaltik. Di lambung, bolus ini akan bercampur dengan asam lambung atau HCl dan pepsinogen, lalu membentuk kimus. HCl mengubah pepsinogen menjadi pepsin untuk mencerna protein dan gerakan retropulsi membantu menghancurkan makanan hingga halus. Setelah itu, kimus masuk ke usus halus, tempat utama penyerapan. Enzim pankreas seperti amilase, tripsin, dan lipase, serta empedu dari hati dan katup empedu bekerja untuk mencerna zat gizi, terutama lemak. Enzim brush border seperti enterokinase, disakaridase, dan aminopeptidase mencampurkan pencernaan. Segmentasi mencampur kimus secara merata dan saat perut kosong, MMC membersihkan usus dari sisa makanan. Zat gizi kemudian diserap melalui villi dan mikrofilli ke pembuluh darah dan getah bening. Selanjutnya, sisa makanan masuk ke usus besar, tempat penyerapan air dan elektrolit berlangsung. Gerakan Hausstrahl dan massa mendorong feses menuju rektum. Ketika rektum penuh, terjadi refleks defekasi dan feses dikeluarkan melalui anus secara sadar. Jadi, proses ini bekerja secara otomatis, efisien, dan terkoordinasi mulai dari gigitan pertama hingga makanan dikeluarkan dari tubuh. Jadi, sistem pencernaan bukan cuma soal makan dan juga buang air besar. Ini merupakan bukti luar biasa dari desain biologis yang efisien. Semoga video ini bisa membantu lebih memahami dan menghargai sistem tubuhmu sendiri ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.